Kepada adik-adik sekalian, kami selaku Kodim Partibmas Sulawesi Depok Jaya akan memberikan materi tentang bahayanya narkoba. Apa sih narkoba ini? Narkoba ini adalah barang sejenis daun-daunan atau sintetis yang membahayakan buat kita atau buat masyarakat yang menggunakannya. Biasanya narkoba ini yang sering dipakai di masyarakat atau dipakai sama anak-anak remaja. Yang pertama adalah biasanya ganja. Ganja ini biasanya sering dicampurkan dengan rokok dan sejenisnya, dan pemakaiannya pun sangat mudah. Makanya anak remaja zaman sekarang ini apabila menggunakan ganja selalu memakai rokok, dicampur dengan rokok, dan kalau tidak sampai dicampur dengan rokok langsung dilinting seperti rokok lalu dihisap. Apa sih bahayanya ganja ini? Dari segi positifnya memang apabila kita menggunakan ganja, makan ini selalu nikmat makan ya. Apabila kita mengkonsumsi ganja, makan ini selalu enak dan percaya diri, selalu percaya diri, tidak malu sama siapapun, selalu cuek orang yang mengkonsumsi ganja. Tetapi negatifnya juga banyak. Apabila kita kalau saya menggunakan ganja ini, terkadang badan terlalu lemas, layu, pucat, dan pemikiran kurang kontrol. Itu dari segi ganja. Itu yang biasa beredar di masyarakat, seringkali pada para pemudi yang selalu menggunakan ganja. Yang kedua yang sering beredar di masyarakat adalah ekstasi. Ini sejenis pil, ya, banyak sekali dulu yang namanya pil ekstasi, terus magadol, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Fitcon, sehingga pada pagi hari ini juga saya sebagai Babinsa Kelurahan Depok Jaya ditunjuk secara langsung oleh pihak sekolah, yaitu Sekolah SMA Sejahtera 1 Depok, untuk memberikan materi kesadaran hukum. Sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Engki Nugroho, pangkat saya Sertu. Saya berdinas di Koramil 01 Pancoran Mas, Kodim 0508 Depok. Setiap hari jabatan saya adalah Babinsa Kelurahan Depok Jaya. Karena memang wilayah SMA Sejahtera 1 adalah wilayah Kelurahan Depok Jaya, maka secara tidak langsung kita akan memberikan bukti sinergitas kita kepada pihak sekolah dengan sedikit memberikan gambaran tentang kesadaran hukum. Ya, perlu adik-adik ketahui yang ada di depan saya, apa sebenarnya arti dari kesadaran hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kesadaran hukum adalah suatu kesadaran diri tanpa adanya tekanan dan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk kepada hukum yang berlaku. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita sebagai siswa, kalau kita kaitkan materi kesadaran hukum ini, itu tidak jauh dari aturan-aturan yang dilakukan di sekolah. Kalau secara warga negara berarti kan kita harus mengikuti aturan-aturan apa yang sudah diberikan pemerintah dalam bermasyarakat. Nah, sekarang saat ini kita berbicara koridornya di dalam lingkungan sekolah. Yang perlu harus adik-adik ketahui,
sebagai seorang siswa itu sudah menjadi tugas tanggung jawabnya untuk mentaati dan melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Hal-hal apa saja yang perlu ditaati? Pada dasarnya memang banyak, akan tetapi hal pokoknya adalah wajib mengikuti aturan sekolah. Yang pertama yang perlu saya perhatikan, ikutin tatan aturan. Yang pertama adalah satu, jadwal untuk masuk sekolah adalah jadwal yang sudah disesuaikan di sekolah. Kalau memang pukul 7 masuk, ya wajib pukul 7 itu sudah ada di dalam lingkungan sekolah. Berarti adik-adik harus dari rumah sebelumnya jauh sudah mempersiapkan apa yang akan dibawa ke sekolah, yaitu mungkin berupa tentang pekerjaan rumah, ya kan, atau mungkin suatu hal yang mungkin menjadi perlu untuk dibawa ke sekolah. Kalau seandainya memang sudah kelihatan rapi, ya silahkan langsung berangkat ke sekolah. Jadi pada saat sudah di sekolah, adik-adik sudah tidak merasa kaget atau mungkin merasa bahwa adik-adik ada yang ketinggalan. Terus berikutnya yang harus diperhatikan, pada saat jam-jam pelajaran, tolonglah hargai ibu bapak guru yang memberikan materi pelajaran. Jangan sampai adik-adik hanya mendengarkan sambil melotot aja, tapi secara tidak langsung ilmu nggak masuk. Kalau perlu, mumpung ada kesempatan bapak ibu guru ngasih pelajaran, ya biasakan untuk dengarkan hal-hal yang penting, ya silakan untuk dicatat, baru kemudian nanti setelah sampai rumah baru dipelajari kembali. Terus berikutnya, pada saat jam-jam istirahat, kalau memang aturannya tidak boleh keluar dari sekolah, ya jangan sampai adik-adik keluar sekolah, karena setelah keluar dari lingkungan sekolah itu adalah suatu tanggung jawab pribadi. Karena apa? Tanggung jawabnya sekolah itu hanya ada di lingkungan sekolah, karena adik selaku pelajar memang harus mengikuti aturan yang sudah ada. Terus berikutnya, pada saat pulang sekolah, himbauan dari saya sebagai Babinsa, aran saya tolong bagi yang pulang, bener-bener kalian memang harus pulang, nggak usah harus pakai mampir-mampir, karena orang tua kalian menunggu. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan suatu hal yang negatif, ada ajakan dari teman-teman kalian yang lain sekolah ataupun satu sekolah untuk nongkrong, itu jangan, karena hal seperti itu tidak ada manfaatnya. Mendingan adik-adik langsung pulang, jadi secara positif adik-adik tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, terkait masalah itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya sebagai Babinsa menghimbau kepada adik-adik yang di depan saya, khususnya siswa-siswa yang sekarang, siswa-siswi yang baru masuk kan. Intinya satu, jauhi narkoba. Jangan sekali-sekali adik-adik mencoba untuk mendekati yang namanya narkoba ataupun minuman keras, karena sekali adik sudah kena, saya yakin adik-adik akan ketagihan. Ingat, jauhi narkoba sama miras. Terus yang kedua, jauhin tawuran, ya. Tawuran seperti apa? Yang biasa-biasa terjadi saat ini itu tawuran-tawuran itu dikarenakan memang banyaknya tantangan-tantangan dari masing-masing sekolah, khususnya mereka melakukan tantangan itu melalui media sosial, mulai Instagram atau gimana, terus janjian mereka akan ketemuan di mana. Jangan, saya minta tolong jangan pernah mengajak atau mengikuti tantangan-tantangan seperti itu, karena dampaknya apa? Yang banyak terjadi sifatnya hanya penyesalan. Kenapa? Sekarang gini, kalau adik-adik tawuran, terus kenapa tiba-tiba, contoh mungkin adik kena sabetan golok, samurai, atau kenapa jatuh, tiba-tiba adik meninggal, siapa yang rugi? Yang jelas pasti yang pertama orang tua, ya toh. Terus yang kedua adalah sekolah. Secara tidak langsung adik-adik akan mencemarkan nama baik sekolah. Maka dari itu tolong jaga nama baik sekolah kalian, khususnya SMA Sejahtera 1 ini. Tolong jaga nama baik sekolah kalian di SMA Sejahtera 1. Jangan sampai kalian berusaha sedikit atau sekecil apapun menjelek-jelekan nama sekolah hanya gara-gara sifat atau kelakuan kalian. Yang ketiga, jangan pernah balapan liar. Kenapa? Karena balapan liar tersebut juga dampaknya sangat besar. Yang pertama mungkin adik-adik nanti akan celaka. Terus yang kedua nanti juga akan disorot oleh masyarakat, disorot oleh media. Setidaknya nanti pasti akan memberikan dampak yang negatif di mata masyarakat. Tetap jaga nama baik sekolah. Terus yang berikutnya, hilangkan kebiasaan-kebiasaan kecil
seperti mungkin merokok, yang memang itu hal-hal yang sangat dilarang dan dilarang sekali untuk siswa merokok. Jangan sampai ya saya sebagai Babinsa melihat nanti siswa-siswi SMA Sejahtera 1 ini rokok di tengah jalan, ya nanti resikonya tanggung sendiri. Nanti saya sama Pak Babin Kamtibmas akan membawa ke Polsek, kemudian nanti kita akan tindak ya, biar kalian jera. Nanti teknisnya seperti apa nanti tergantung dari kita. Yang jelas pasti penuhnya nanti pihak sekolah akan menyerahkan kepada kami terkait masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran atau kejadian-kejadian yang sifatnya memang di luar daripada tugas pokok kalian sebagai seorang siswa. Terus berikutnya, biasakan pada diri kalian mendisiplinkan waktu. Kenapa saya bilang selalu membiasakan disiplin waktu? Karena dengan disiplin waktu, kalian akan menjadi pribadi yang sangat taat, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kenapa? Ya karena dari situ kalian juga akan menjadi pribadi yang baik. Terus kalian juga harus bisa menghargai dari orang tua kalian, dari guru kalian, di mana guru kalian itu kalau sampai di sekolah adalah orang tua kedua kalian. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa orang tua kalian yang di rumah, bukan. Seorang guru itu wajib digugu dan tiru, diikuti dan dilaksanakan, kalau bahasa Jawa seperti itu. Maka dari itu ya tolong yang di sekolah itu tolong hargai apa-apa yang menjadi aturan di sekolah. Saat guru menerangkan ya didengarkan, ditulis, dicatat. Nanti pada saat di rumah baru dipelajari dan diingat-ingat untuk ujian-ujian yang akan datang. Kalau yang di rumah, hargai orang tua kalian, kalian sudah mendekati umur yang dewasa. Jangan kalian pernah membantah, jangan pernah kalian meminta sesuatu yang sifatnya berlebihan dari kekuatan orang tua, jangan. Tolong kalian hargai orang tua kalian yang sudah secara penuh membantu, mendukung kalian untuk sekolah di SMA Sejahtera 1 ini. Tolong jangan disia-siakan. Kasihan, orang tua kalian sudah mengusahakan kalian, membiayai kalian, mendukung kalian, tapi kenyataannya kalian tidak serius dalam sekolah. Apa yang didapat? Pasti orang tua kalian akan kecewa. Jadi seperti itu. Terus untuk yang berikutnya, sekali lagi kalian jangan hanya belajar, jangan hanya nurut tua, yang paling utama adalah kalian harus berdoa. Kalian sebagai umat Islam laksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran. Buat kalian yang beragama non-Islam, ikutin ajaran kalian, laksanakan ibadah kalian dengan benar, ya toh. Bagi yang biasanya setiap hari, setiap minggu itu masuk gereja, ikutin masuk gereja. Yang berdoa, berdoa. Jangan sampai kalian hanya sebagai seorang pelajar terus kalian lupa sama Allah, ya toh, sama Tuhan kalian. Jangan pernah tinggalkan. Karena apapun bentuknya, segala sesuatu yang menentukan adalah Allah atau Tuhan yang di atas. Maka dari itu saya minta dan saya berpesan kepada kalian, ya toh, tetap balance antara kehidupan sehari-hari dengan ibadah kalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi kemauan kalian untuk sekolah ke tingkat jenjang berikutnya bisa tercapai, ya toh. Laksanakan tugas kalian sebagai siswa. Apabila di sekolah, laksanakan tugas kalian sebagai anak apabila kalian di rumah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.